Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang tindak pidana atau delik. Yaitu yang pertama ada istilah. Dalam tindak pidana, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana. Alasannya yaitu yang pertama, dalam segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, pertama, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Namun, pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Yang ketiga, unsur-unsur tindak pidana. Terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif terdiri dari kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dan dengan rencana terlebih dahulu. Yang terakhir, perasaan takut. Unsur objektif terdiri dari perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan yang keempat, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Dan yang kelima, subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Dan yang kedua, manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyampaian materi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.